Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat pagi. Ya, alhamdulillah kita setelah melaksanakan PTS kemarin, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Begitu pula keluarga di rumah juga dalam keadaan sehat walafiat. Baik teman-teman semuanya, marilah untuk sebelum kita KBM pada hari ini, kita mulai pada KBM kali ini dengan berdoa bersama dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman semuanya, sebetulnya pada materi ini kimia unsur ya, kimia unsur. Tapi dengan munculnya KD esensial, maka kimia unsur nanti akan kita tambahkan, kita share dalam bentuk materi saja untuk pengetahuan, barangkali nanti diperlukan di perguruan tinggi. Dan nanti kalau memang waktu dibutuhkan, ini sudah kita share. Tapi kemudian kita lanjut pada berikutnya mengenai gugus fungsional atau turunan dari hidrokarbon atau turunan dari alkana. Cuma sebelum kita membahas tentang turunan dari alkana, kita mengulang sedikit materi tentang hidrokarbon dulu ya. Baik teman-teman semuanya, kita lihat di sini kita mengulang sedikit mengenai senyawa hidrokarbon. Jadi senyawa hidrokarbon itu terdiri dari senyawa C dan H, atom C dan H, hidrogen dan karbon. Lain dengan senyawa karbon. Kalau senyawa karbon sudah melibatkan C, H, O, N dan seterusnya. Nanti akan kita bahas di situ. Tapi semuanya berpedoman pada ini. Karena ini penting, maka saya ulang lagi. Ya, kita lihat sini pada senyawa hidrokarbon nanti dibedakan hidrokarbon jenuh dan tak jenuh. Artinya pada senyawa hidrokarbon jenuh ini C-nya sudah penuh semuanya, ikatannya tunggal semuanya. Sedangkan pada hidrokarbon tak jenuh berarti di sini ada ikatan rangkap, ya, ikatan rangkap, baik rangkap 2 maupun rangkap 3, ya. Nah, kemudian yang perlu kita pedomani bahwa C itu tangannya adalah 4. Jadi dimanapun tangannya adalah 4, pelengkapnya nanti adalah H, ya, pada senyawa hidrokarbon. Oke, di sini pada alkana. Alkana ini, ya, jenuh, ya. Kemudian rumus umumnya adalah CnH2n plus 2, CnH2n plus 2. Artinya kalau C-nya 1, maka hanya nanti 2 kalinya tambah 2, sehingga nanti CH4. Kemudian C2 hanya 6, C3 2 kali tambah 2, C4 jadi C4 hanya 10, kemudian C5 hanya 12, 2 kalinya tambah 2, C6 ini 14, C7 18 dan seterusnya. Ya, untuk C8 berarti di sini ada 18. Nah, untuk tata namanya kita mengingatkan ini ada resapan dulu. Ya, karena sebelum kita ke kimia karbon, ini turunan dari ini yang kita bahas. Baik, kita lihat sini. Pada C-nya 1 maka etana. Ya. C-nya 2 etana, propana, butana, penta, heksa, hepta, 8 nanti okta, 9 nona, 10 pk. Sehingga ini ada apa? Jadi meta, eta, propa, buta, penta, heksa, hepta, okta, nona, pk. Ya. Kemudian untuk gugusnya, ada gugus. Ini dia kehilangan 1. Ya, kehilangan 1 artinya dia akan digunakan untuk nyantel sebagai cabang. Ya. Yang kita lihat C-nya, ya. C-nya 1, maka dia adalah metil. Ya, C-nya 2. Nanti pada gugus itu rumusnya CnH2n plus 1 gitu ya untuk rumusnya. Sehingga ini metil, etil, propil, butil, ini pentil, cuma pentil tidak digunakan. Biasanya menggunakan istilah amil. Ya, ini yang akan digunakan sebagai cabang, ya. Jadi ada metil, etil, propil dan seterusnya. Di sini nanti ada isopropil, ada isobutil dan seterusnya. Gitu ya. Ini mengenai yang alkana, ya, ada alkana. Nah, kemudian alkena, ya, alkena kita lihat. Di sini ada ikatan rangkap. Ikatan rangkap berarti syarat minimal C-nya ada 2. Ada 2 C, ya, ada 2 C. Karena untuk berikatan rangkap. Kalau ini mulai deretnya mulai dari metana, maka yang ini adalah mulai dari eta. Karena C-nya 2, ya. C-nya 2 ini, ya. Berarti hanya sebagai pelengkapnya. Kalau C-nya ini katanya 2, berarti sini ada 2. Ini sudah 2, berarti kurang 2, ya.
Begitu pula kalau C-nya 3, sahabat semacam ini. Ini ikatan sudah 2, maka hanya di sini 2. Kemudian di sini 1, 2, 3, maka hanya 1 di sini. Ini 1, ikatannya 1, maka di sini nanti CH3. Ini sini CH3 ya. Nah, ini CH3. Nah, begitu pula untuk yang bawahnya. Yang bawahnya ini C-nya 4, 1, 2, 3, 4. Ada ikatan rangkap, maka kalau kita ingin melengkapi, maka di sini hanya 2. Ini 1, 2, 3, berarti di sini hanya 1 ya, hanya 1. Ini 1, 2, berarti hanya di sini 2, ini baru 1, berarti di sini hanya 3. Gitu ya. Kemudian begitu pula yang ini. Yang ini nanti hanya 2 ya. Ini 1, 2, 3, berarti di sini ada 1, 1, 2, berarti ini kurang 2, 1, 2, berarti ini juga kurang 2. Ini 1, 2, ini kurang 3 ya. Ini. Ya, ini kalau kita ingin melengkapi. Begitu pula yang bawah ya. Yang bawah misalkan 1, 2, berarti ini 2, 1, 2, 3, berarti ini sudah 4 ya. Ini 1, 2, 3, hanya 2, berarti di sini sudah 4 juga. Baik, untuk tata namanya. Tata namanya ini hampir sama seperti itu. Cuma kalau di sini ini ada ana ya, di sini ada ena. Ya, ada ena. Ya. Kemudian namanya karena C-nya ini 2, maka etena. Kalau tadi etana jadi etena, kemudian yang ini propena, ini butena, pentena. Kemudian kalau 6 gimana? 6 ya heksena, heptena, oktena, nonena, dekena. Nah, bagaimana kalau sekarang ikatan rangkapnya ada 2? Kalau ada 2 maka menggunakan diena. Kalau 3 nanti triena, ya. Dan seterusnya. Kita lihat sini, ini. Nah, penomorannya boleh dari kiri dan boleh dari kanan. Kalau kita lihat sini 1, 2, maka enanya terikat pada nomor C1 dan pada C nomor 2. Sehingga untuk namanya adalah 1,2, 1, 2, 3, C-nya jumlahnya ada 3, propena, cuma enanya ada 2, maka propadiena. Oke, sampai di sini. Jadi tadi ana, kemudian ena. Nah, bagaimana kemudian untuk yang alkuna? Alkuna ini ada una, ya. Kalau tadi ada ana, ena, ini una, ya. Ini ikatan rangkapnya ada 3, ikatan rangkap 3. Sehingga rumus umumnya kalau tadi adalah CnH2n plus 2, ini CnH2n, yang ini CnH2n min 2. Sehingga kita hanya main angka 2 saja. Plus 2, 2 hilang, min 2. Ya, ana, ena, una. Gitu ya. Kemudian di sini, ini hampir sama sebetulnya aturan penamaannya dengan alkena. Ya, C-nya 2. Kalau kita lihat di sini untuk melengkapi H-nya, ini sudah ada ikatan 3 tambah 1, ini juga tambah 1. Kemudian kalau ini kita lengkapi, ya di sini 1, ini sudah nggak ada. 1, 2, 3, 4, yang ini 1 berarti sini kurang 3 gitu ya. Kemudian yang ini C, ini H, CH 2, ini CH 3. Nah, untuk namanya ini tadi adalah etuna. Jadi ana, ena, una, propuna, butuna. Bagaimana kalau unanya ada 2? Ya diuna, ya kayak seperti tadi. Ya. Oke teman-teman semuanya. Jadi sekali lagi ini sebagai dasarnya. Yang pertama yang harus hafal adalah ini. Kenapa? Karena nanti akan kita bahas tentang alkohol, eter yang merupakan turunan dari ini, aldehid termasuk asam. Kenapa ini penting? Karena pada alkohol ini nanti akan berubah jadi metanol, etanol, propanol, butanol, pentanol dan seterusnya. Begitu pula yang aldehid jadi metanal, etanal, propanal, butanal dan seterusnya. Begitu pula yang asam. Asamnya nanti jadi asam metanoat, etanoat, propanoat, butanoat dan seterusnya. Sehingga sebagai dasarnya adalah ini. Nah, kalau cabang-cabangnya nanti aturannya sama. Jadi cabang dan ini akan kita pakai. Cuma gugusnya nanti akan berbeda. Baik teman-teman semuanya, nanti akan kita bahas selanjutnya yaitu mengenai senyawa karbon. Baik, kita bahas tentang senyawa karbon ya. Kalau tadi adalah senyawa hidrokarbon terdiri dari C dan H. Kita lihat sini pada senyawa karbon. Jadi senyawa karbon itu terdiri dari C, H, dan O gitu ya. Jadi karbon, hidrogen, dan oksigen. Nah, yang akan kita bahas di sini mengenai turunan dari alkana ya. Turunan dari alkana siapa aja? Yaitu ada alkanol, di sini ada ol ya. Kemudian ada eter, kemudian ada alkanal pakai al di sini, aldehid gitu ya. Al. Kemudian alkanon pakai on.
kemudian alkanoat pakai oat di sini, ya, kemudian ester, kemudian alkilhalida akan kita tambahkan di situ mengenai senyawa dari turunan dari senyawa alkana, ya, turunan dari senyawa alkana. Nah, sebenarnya kita akan bahas pada yang berikutnya tentang gugus fungsi. Nah, sebetulnya ini juga merupakan gugus fungsi, nanti akan kita bahas. Ya, pada alkanol gitu ya. Jadi alkanol ini yang namanya adalah alkohol. Jadi sama seperti alkana, cuma tambahin ol. Ya, gugusnya apa? OH. Nah, mungkin teman-teman semuanya sering karbohidrat, ya. Karbohidrat itu juga ada gugus alkoholnya. Jadi kalau kita bicara gugus itu karbohidrat juga mengandung gugus alkohol, bukan berarti dia sebagai alkohol dalam artian yang amam gitu ya, yang umum ya. Oke, kita sini berikutnya. Jadi OH ini gugus ini yang akan nyantol gitu ya. Kemudian di sini ada R, ini alkil ya, ada alkil. Alkil ini bisa kita ganti metil, etil, propil, butil dan seterusnya ya. Cuma nanti di belakangnya adalah gugus OH. Sehingga saya berikan contoh misalkan CH3OH. Ini adalah metil, kemudian ini alkohol. Maka namanya jadi metanol. Ya, di sini jadi metanol. Ini metanol. Kemudian kalau C-nya 2 ada OH. Ini kan etil. Ya, kemudian di sini ada OH alkohol. Sehingga nama lainnya adalah etil alkohol. Kalau tadi ada metil alkohol atau nama lainnya adalah metanol. Ya, yang ini adalah etil alkohol atau yang disebut dengan etanol. Nah, ini alkohol yang sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari, itu adalah etanol ya. Nih, nah kemudian yang berikutnya, kalau campuran metanol etanol ini spiritus. Jadi spiritus itu campuran antara ini dan ini. Oke, kemudian sini. Pada yang lain, nah bagaimana kalau gugus OH-nya itu banyak? Ya menggunakan kayak kaidah itu tadi diena, maka di sini menggunakan diol, ya, diol, triol, ya, kemudian 4 itu, ya. 5 dan seterusnya ya, tergantung dari itu jumlahnya. Nah sekarang kita di sini pada CH ini ada C, di sini ada CC, kemudian ada OH, maka hanya di sini kurang 2, ini juga kurang 2. Nah OH-nya ini ada 2, maka kita menggunakan diol. Diolnya itu di nomor berapa? Di C nomor 1 dan C nomor 2, sehingga disebut dengan 1,2 etanadiol ya, atau disebut dengan glikol atau etilen glikol. Ini di pelajaran yang kemarin ini digunakan untuk menurunkan titik beku yang sifat negatif kemarin itu. Ini pada bensin, ditambahkan pada bensin itu daerah Eropa sehingga bensin tidak membeku, padahal di sana suhunya kan di bawah 0 derajat ya. Ini pada etilen glikol ini yang ditambahkan ya, senyawanya kayak gini ya. Oke, kemudian di sini yang eter. Eter ini sebetulnya kaidahnya sebetulnya kita hanya mengawali aja. OH hanya hilang jadi ini. Ya. Hilangnya kemana? Mengikat R di sini. Mengikat R. Jadi mengikat gugus metil. Sehingga sambil contoh misalnya di sini ada metil. Bisa juga nanti ininya berbeda. Bisa metil ini etil, tapi bisa juga etil dua-duanya. Ya. Kemudian di sini, kalau misalkan di sini ada CH3, kemudian di sini ada CH3, berarti ini ada metil, ini ada metil, kemudian ini ada gugus eter, maka namanya adalah dimetil eter, ya, dimetil eter, atau nama lainnya aloksi alkana. Berarti di sini, nah ini alkil yang mengikat oksigen, kemudian alkana yang di sini, sehingga ini metanol mengikat oksigen jadi metoksi, ini C-nya 1 jadi metanol. Bagaimana kalau misalkan saya buat ini CH3O kemudian C2H5, atau bisa juga nanti C2H5O kemudian C2H5 ini. Ya, ini kan ada metil dan ada etil. Diurut aja, lebih dulu sehingga etil, metil, eter. Ya. Etil, metil, eter, atau menggunakan aloksi. Aloksi itu sebagai cabang, sehingga ini adalah metoksi, yang ini etana. Kalau kita menggunakan kaidah yang ini, di sini lebih benar kalau menggunakan nama trivial itu. Jadi etil, kemudian di sini metil, ini eter. Ya.
Kemudian yang ini ada etil, etilnya ada dua, sama seperti ini. Berarti nanti ada dietil, kemudian eter, ya, dietil, eter. Prinsipnya OH hilang hanya jadi ini. Ya, kemudian ya, yang berikutnya adalah gugus alkanal, ya, senyawa alkanal atau aldehid. Ya, mungkin kita sering mengenal formalin. Nah, formalin itu apa? Formalin itu ini. Ini adalah formalin yang dipakai untuk pengawet, ya, pada mayat maupun pada di biologi itu, awetan biologi itu, ya. Preparat, ya, preparat pada biologi itu menggunakan ini. Nah, sekarang kita lihat sini, bagaimana kalau R-nya itu terkecil, prinsipnya pada senyawa karbon itu yang kita lihat C-nya, ya. Kenapa ini kok? Oh, hanya nggak gitu, karena C-nya di sini. Ini C-nya ikut di sini. Nah, sekarang ini sudah punya C, maka dia ikut terhadap dirinya sendiri, ya. Maka dia sebagai alkanal, dia punya C sebagai dirinya sendiri. Karena C-nya satu, maka disebut dengan metanal. Di sini ada al, ya. Nama lainnya di sini adalah formaldehid atau formalin, itu ini, ya. Nah, bagaimana kalau misalkan kemudian saya ganti yang R-nya itu dengan ini CH3, ya. Yang kita lihat adalah jumlah C-nya. C-nya ada 1, ada 2. Ya, ini C-nya ada 2. Kalau 2 itu apa? Etana. Cuma di sini gugusnya adalah aldehid, maka di sini adalah etanal. Jadi etanal. Kalau C-nya 3 gimana? Misalkan saya buat C2H5CO, kemudian di sini H. Kita lihat jumlah C-nya. Ini 2, ini 1. Berapa jumlahnya? 3. 3 itu apa? Propana. Kita tambahin A jadi propana dan seterusnya. Oke, nanti akan kita bahas tentang tata nama, nanti ada beberapa. Kemudian sini yang berikutnya. Sekarang hanya hilang. Nih, Anda lihat. Kalau kita lihat sebenarnya kita hanya mengenal OH, OH-nya hilang jadi eter. Sekarang COH hanya hilang jadi keton. Makanya sering disebut dengan gugus karbonil, ya, karena dia punya dua gugus, ya. Kita sini, yang ini ada R, ini ada R, ya. Syaratnya memang di sini harus ada R, ya. Berbeda dengan kalau di sini ada H. Kalau ini jadi H, maka jadi aldehid, ya. Maka di sini dua-duanya harus ada R, gugus metil, ya. Kita ke sini, ya. Sekarang kalau ini ada metil, kemudian di sini ada metil, ya, nanti namanya adalah dimetil. Ini apa? Gugus keton, maka dimetil keton. Gitu, ya, dimetil keton. Atau nama lainnya apa? Kita lihat di sini jumlah C-nya. Ini rantai panjang ke sana. Ini ada gugus keton yang di C nomor 2. Ini 1, 2, 3. Maka namanya adalah 2 propana, jadi propanon, ya, 2 propanon. Nah, bagaimana kalau misalkan saya buat ini CH3 kemudian CH, ini saya ganti, misalkan ini ada cabang ini, kemudian di sini ada keton, kemudian di sini ada begini CH3. Nah, ini hanya saya lengkapi. Nah, ini gimana? Sama, kita lihat di sini. Ini rantai panjangnya, gitu, ya. Penomorannya dari mana? Dari sini, ya. Gugus keton yang paling dekat ini nomor 1, C nomor 2, 3, ini nomor 4, ya. Maka ini sebagai cabang itu metil, sehingga namanya jadi di nomor berapa ini? 3 metil. Ini onnya di nomor 2, cuma C-nya berapa? 4 berarti butanon. Nolnya di nomor berapa? Nolnya di nomor 2, maka 2-nya saya taruh di sini. Nah, itu. Sehingga namanya adalah 3 metil 2 butanon. Oke. Kemudian yang berikutnya untuk asam, ya. Jadi ada OH, kemudian COH, kemudian COOH, ya. Nih, bagus. Nah, ini yang sering kita lihat pada Anda mungkin masih ingat cuka, ya, CH3COH. Ya, sebetulnya ya ini cuka ini. Tapi kalau Anda tulis dalam bentuk semacam ini biasanya kesulitan. Tapi kalau saya tulis CH3COH, maka Anda hafal. Itu adalah asam cuka atau etanol. Nah, kayak di sini. Nah, C-nya ini sudah ada 1. Kayak aldehid tadi, maka bisa juga nanti saya isi H di sini. Ya, bisa diisi H. Karena C-nya sudah terikat di sini.
yang sama seperti metanol tadi. Nah, maka di sini jadi metanoat karena COH maka asam metanoat. Kalau dari sana adalah metanol, metanal, metanoat. Itu urutannya. Etanol, etanal, kemudian etanoat. Ini ya jumlah C-nya. Nah, ini ya asam metanoat atau namanya adalah asam format atau asam formiat. Ini terdapat pada semut merah ya, semut kuantrang itu di sini ya. Kemudian di sini ada asam etanoat. Asam etanoat ini yang disebut dengan cuka. Nah, kalau saya bicara cuka, Anda hafal CH3COH ya. Ini cuka yang digunakan untuk pengolahan. Nah, bagaimana kalau misalkan saya tulis begini C3H7COOH? Prinsipnya jumlah C-nya. C-nya ada berapa ini? 4 ya, 4. Maka di sini namanya adalah asam butanoat. Nah, ini ya asam butanoat. Ini ya asam butanoat. Kalau Anda ketiak Anda itu ada di situ asam butanoat. Ya. Jadi bau asam yang ada di ketiak Anda atau tubuh Anda itu adalah merupakan asam butanoat. Ini yang kita bisa memproduksi gitu ya. Oke, selanjutnya kita sini pada ester. Nah, ester ini hanya hilang. Jadi hanya hilang jadi ester. Sama seperti aldehid hanya hilang jadi keton, ini hanya hilang jadi ester. Nah, kemudian rumus secara umum nanti adalah ini prinsipnya ini ada C, maka di sini bisa saya ganti dengan H. Ya, karena dia sudah ada C-nya, ya. Nah, tapi kalau misalkan ini kemudian kita ganti semacam ini ada CH3, ini ada CH3, ini kan gugus apa ini? Metil ya, kemudian di sini metil, bisa saja saya ganti etil, propil, butil dan seterusnya di sini. Oke, kemudian untuk namanya gimana? Kalau ini sama, ya ini sama, maka dimetil, ya dimetil, kemudian ini gugusnya gugus ester, maka dimetil ester. Nah, kemudian ini nama lainnya gini ya. Nama lainnya adalah kita menggunakan alkil alkanoat karena dia berasal dari metil dan asam alkanoat. Sehingga ini namanya adalah bisa disebut dengan metil, ini C-nya 2 sebagai asam etanoat atau nama lainnya adalah metil asetat. Nah, ini asetat. Nah, ester ini yang sering digunakan untuk pewangi. Ya. Jadi minyak-minyak wangi itu adalah rata-rata menggunakan senyawa ester. Jadi ada nanti nanas buah-buahan ya, buah-buahan itu rasa yang ada di buah-buahan itu merupakan ester. Jadi ada misalkan ada rasa nanas, kemudian mocha, kemudian lemon dan seterusnya. Sehingga mungkin kalau Anda teliti di sirup di rumah tangga itu di rumah itu kalau Anda masih di situ pasti ada di situ perasa ya, itu adalah digunakan ini ester, senyawa ester. Saya nggak mungkin misalkan dalam satu botol limon itu isinya limon tok, rugi itu ya. Begitu pula ada sirup ya, sirup misalkan leci, nggak mungkin segitu itu semuanya itu leci, tapi di situ adalah perasa leci ya, betul. Nah, kemudian kalau misalkan saya berikan contoh, misalkan itu berbeda. Misalkan sini saya ganti C25, kemudian CO, kemudian sini O, boleh misalkan ini berbeda. Misalkan C3H7. Nah, ini. Kalau kita menggunakan alkil ester, ini ada etil, ini ada propil. Etil lebih dulu sehingga namanya adalah etil, kemudian ini propil, baru nanti adalah ester. Tapi kalau kita menggunakan alkil alkanoat juga boleh. Alkilnya adalah yang ini, alkanoatnya yang di belakang yang depan. Ini adalah propil, kemudian ini C-nya 3, 2 tambah 3, 2 tambah 1 ya, sehingga jumlahnya 3. Ini propanoat. Nih ya, ini adalah sebagai senyawa karbon ya. Jadi perbedaannya antara senyawa karbon dengan hidrokarbon, kalau Anda perhatikan, kalau senyawa karbon ada CHO. Ya, kalau senyawa hidrokarbon berarti hidrogen dan karbon. Nah, kita tambahkan di sini pada alkil halida itu apa? Alkil halida adalah senyawa alkil ditambah dengan ini gugus halida. Halida itu golongan halogen FCl-BrI. Jadi golongan 7A FCl-BrI. Sehingga kalau ini alkilnya saya ganti misalkan metil,
kemudian ini brom, maka namanya jadi metil bromida. Ya. Kemudian di sini ada etil klorida. Bisa jadi nanti propil bromida dan seterusnya. Itu ya. Kemudian kalau ini sebagai, kalau misalkan ada dua gimana? Ini nama lainnya bisa juga menggunakan kloroetana, ya. Nama lainnya ini adalah kloroetana. Kalau ini sekali sebagai cabang. Sama seperti ini bromoetana dan seterusnya. Oke teman-teman semuanya, ini akan kita lihat untuk mengenai apa perbedaannya antara alkohol, kemudian eter, aldehid dengan keton, kemudian asam dan ester dan seterusnya. Kita lihat yang berikutnya. Oke teman-teman semuanya, kita lihat sini mengenai senyawa karbon tadi sudah kita bahas itu ya. Nah perbedaannya gimana nanti bisa dibaca ya mengenai perbedaan ini, karena di slide ini kan terlalu kecil gitu ya. Nanti saya share gitu ya mengenai apa perbedaan alkohol dengan eter, apa perbedaan aldehid dengan kemudian keton, kemudian perbedaan asam karboksilat dengan ester. Prinsipnya itu di soal-soal SBMPTN itu biasanya ini membedakan apa perbedaan alkohol dengan eter, apa perbedaan aldehid dengan keton, apa perbedaan ester dengan asam, atau bagaimana membedakannya gitu ya. Oke, kemudian kita lihat yang di bawahnya ya, yang di bawahnya. Kalau nanti saya bahas lebih lanjut ya. Kemudian kita lihat sini ada gugus fungsi. Gugus fungsi, oke, ini gugus atau atom yang menentukan sifat dari molekul tersebut. Jadi ada alkohol, ya OH tadi, kemudian ada aldehid itu COH, kemudian nanti ada keton CO, kemudian ada ester dan seterusnya. Nah, untuk kita lihat sini, sebenarnya gugus fungsi tidak hanya itu tadi, tapi juga merupakan alkena, alkuna, alkohol dan seterusnya yang tadi kita bahas itu. Nanti sebenarnya ada yang lain. Nah, ini ada tata nama, ya. Di sini saya munculkan rumus umum, kemudian rumus gugus, kemudian nama yupak, nama trivial. Apa nama yupak itu? Nama yupak itu nama paten, International Union ya Pure Application ya Chemistry. Ya, klik di sini. Ini untuk yupak, kemudian trivial itu nama pasaran. Jadi kalau kita beli tentang misalkan tadi itu ya alkohol, ya kita hanya akan dikasih C25OH. Tapi kalau beli alkohol yang lain, ya tidak ada istilahnya di sana. Kemudian ada juga tadi glikol. Glikol itu merupakan nama trivial. Ya. Kemudian di sini, ya nama trivial dan sudah ada contohnya. Ini untuk mempermudah tadi yang sudah saya sampaikan ya. Nanti akan saya share. Begitu pula nanti gugus fungsi yang berikutnya, bahasan eter dan seterusnya, materinya akan saya share. Oke, untuk pertemuan pada pagi hari ini saya kira sudah cukup ya. Nanti akan kita lanjutkan pertemuan minggu depan, materi akan segera kita share ya. Terima kasih. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan.